Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Lukman Masudi. Di video ini saya menjelaskan tentang penjelasan the cash flow quadrant. Ya, menjelaskan tentang apa itu active income dan passive income. Jadi intinya menjelaskan tentang kecerdasan finansial ya. Kenapa orang kaya dari waktu ke waktu, biarpun mereka kerjanya santai, tapi mereka bisa semakin kaya. Sementara masyarakat pada umumnya, biarpun sudah bekerja keras sepanjang hidup, namun tidak mentas-mentas secara ekonomi. Ya, lalu di mana sebenarnya letak kesalahannya? Apanya yang keliru atau apanya yang salah? Dan apa yang dilakukan orang kaya yang tidak dilakukan orang pada umumnya ya? Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai ya. Dan kalau ada pertanyaan ya, ajukan di. Baik teman-teman, mari kita mulai materinya. Ini ada sebuah buku, gambar buku yang pojok kanan atas warna putih. Buku ini judulnya adalah The Cash Flow Quadrant. Buku Cash Flow Quadrant ini ditulis dan dikarang oleh Mr. Robert Kiyosaki. Beliau adalah orang Hawaii ya, orang Amerika keturunan Jepang. Mr. Robert Kiyosaki merupakan seorang pakar kecerdasan finansial atau konsultan keuangan. Mr. Robert Kiyosaki ini banyak sekali ya menulis buku-buku bestseller. Bahkan banyak sekali buku-buku karangan Robert Kiyosaki yang dijadikan sebagai rujukan para pebisnis dunia. Di dalam buku Cash Flow Quadrant ini, Robert Kiyosaki juga menjelaskan kenapa orang kaya biarpun kerjanya santai, mereka memiliki banyak waktu luang, tapi mereka bisa semakin kaya. Sementara kita lihat sendiri ya, mungkin di sekitar kita melihat banyak orang sudah bekerja keras sepanjang hidupnya, banting tulang, ya, gonta-ganti pekerjaan, namun tidak mengalami perubahan yang signifikan secara ekonomi, alias gak mentas-mentas menuju kesejahteraan ekonomi atau kemapanan ekonomi. Lalu di mana sebenarnya letak permasalahannya? Ya, di dalam buku Cash Flow Quadrant ini, Robert Kiyosaki membagi dua kelompok manusia di dalam caranya mendapatkan penghasilan. Kelompok yang pertama atau kategori yang pertama adalah pola active income. Apa itu active income? Active income artinya orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dan pola yang pertama ini dilakukan oleh 85% penduduk dunia. Jadi mayoritas orang di seluruh dunia ya, mereka mendapatkan penghasilan dengan pola yang pertama ya, active income. Yaitu dengan bekerja. Ini gambarannya ya. Masyarakat bekerja membarterkan tenaga, waktu, pikiran dengan sebuah penghasilan. Entah bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, ya. Intinya kerja ikut orang ya, kerja pada orang lain ya, sebagai karyawan. Nah, mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ini sistem barter ya. Bagaimana caranya melipat gandakan supaya penghasilannya lebih besar? Biasanya orang akan menambah jam kerja alias lembur atau kerja part-time. Ya, nah dari penghasilannya tentu saja ya mereka pergunakan untuk membiayai ya kebutuhan hidup, mewujudkan rencana masa depan dan mewujudkan impian-impiannya. Nah, namun ternyata pola yang pertama ini teman-teman Bapak Ibu sekalian sangat beresiko sekali. Mengapa demikian? Ya, karena sangat rentan sekali. Sewaktu-waktu bisa kehilangan sumber penghasilan. Ya, faktanya cara ini sangat beresiko ya. Ketika kita sudah tidak lagi ya mampu atau bisa bekerja yang disebabkan oleh berbagai faktor ya, di antaranya seperti PHK, finish kontrak, bencana, kecelakaan, pensiun dan lain sebagainya ya. Atau seperti yang saat ini sedang terjadi. Dunia sedang ya mengalami musibah besar yaitu wabah corona ya, virus COVID-19 yang menyebabkan kelumpuhan dalam berbagai bidang, baik itu pemerintahan, bisnis, pariwisata, usaha-usaha kecil,
pendidikan dan lain sebagainya. Ya, dengan adanya wabah corona ini menyebabkan banyak kelumpuhan di berbagai bidang. Bahkan banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Ya, ada yang perusahaannya tutup, gulung tikar gara-gara corona, banyak orang kena PHK, betul? Nah, teman-teman, apa yang terjadi ketika kita tidak punya pekerjaan? Tentu saja hal tersebut berimbas pada penghasilan. Ya, active income artinya kita bisa mendapatkan penghasilan selama masih aktif bekerja. Begitu kita tidak bekerja, otomatis tidak mendapatkan sumber penghasilan. Lalu bagaimana kita bisa membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup kita? Dan di sini perlu diketahui teman-teman, yang namanya kebutuhan hidup merupakan kebutuhan sepanjang hidup yang harus senantiasa kita penuhi. Seperti biaya pendidikan anak, biaya makan, manusia hidup perlu makan, perlu biaya ya, perlu bayar listrik, perlu bayar kreditan, cicilan, angsuran, ya, biaya perpanjang SIM, STN, mungkin bayar kos, bayar kontrak dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dinamakan dengan biaya hidup. Tidak peduli apakah kita punya uang atau tidak, yang namanya kebutuhan hidup harus senantiasa kita penuhi. Tidak peduli kita sedang bekerja atau sedang menganggur, namanya manusia hidup, kita perlu membiayai biaya hidup kita. Yang ngekos perlu bayar kos, yang ngontrak perlu bayar kontrakan, yang anaknya sekolah tentu membutuhkan biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, betul? Lalu bagaimana kalau kita nggak punya penghasilan? Apa iya kita akan membiayai kebutuhan hidup kita dan keluarga kita dengan cara menjual kembali sebagian besar harta benda yang tersisa yang kita miliki, satu persatu dijual untuk membiayai kebutuhan hidup? Ya, tentu saja itu merupakan bukan solusi yang terbaik, betul? Nah, teman-teman, mari kita pelajari kategori yang kedua, yaitu kelompok passive income. Ya. Nah, passive income. Apa itu passive income? Passive income ini adalah kebalikan dari active income. Kalau active income artinya hanya selama kita masih bekerja, kita bisa mendapatkan income alias penghasilan. Begitu berhenti bekerja, penghasilannya pun juga berhenti. Nah, kalau passive income ini adalah kebalikannya. Pasif artinya tidak aktif. Namun, meskipun tidak aktif bekerja, kelompok kedua ini bisa terus-menerus mendapatkan sumber penghasilan. Kan menarik ya? Jadi seperti pensiunan, tidak bekerja tapi terus mendapatkan sumber penghasilan yang terus masuk mengalir ke rekeningnya. Nah, perlu diketahui, kelompok kedua atau passive income ini hanya dilakukan oleh 15% penduduk dunia. Jadi jauh lebih sedikit. Namun kita juga harus menyadari, ternyata kelompok orang-orang ultra kaya atau orang yang sangat kaya di dunia ini, ternyata mereka juga, cara mereka dalam meraih dan mendapatkan kekayaannya ternyata juga menggunakan pola yang kedua ini. Ya, mereka bekerja menggunakan pola pikir dan mindset kelompok yang kedua ini, yaitu kategori passive income. Nah, bagaimana polanya? Jadi seperti ini. Awal mulanya sama, teman-teman ya, yaitu mereka bekerja, mereka juga bekerja. Namun bedanya di sini, teman-teman. Kalau active income, orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dari penghasilan untuk biaya hidup dan lain sebagainya, mewujudkan rencana masa depan dan impian. Sementara kelompok passive income, mereka bekerja tujuannya bukan untuk langsung menikmati hasilnya. Disinilah bedanya. Orang-orang kelompok kedua ini, passive income ini, mereka bekerja tujuannya adalah untuk membangun aset. Ya, jadi mereka menunda kesenangan sementara dengan cara menginvestasikan kembali
sebagian dari penghasilan yang mereka terima, mereka tanamkan kembali, mereka kembangkan lagi, mereka investasikan lagi, fokus untuk membangun sebuah aset. Nah, apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu di luar diri kita, baik berupa benda, tanaman, kendaraan, gedung, tempat usaha, perhiasan, dan lain sebagainya yang bisa memberikan kita sumber penghasilan. Nah, itulah aset. Sekali lagi, apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu di luar diri kita, baik itu berupa benda, tanaman, perhiasan, kendaraan, gedung, tempat usaha, dan lain sebagainya yang bisa memberikan kita sumber penghasilan terus-menerus. Kalau contoh aset seperti apa? Banyak. Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kendaraan, kos-kosan, ya, tempat wisata keluarga, ya, apartemen, hotel, gedung, pabrik, ya, maupun rental mobil atau restoran yang tentunya sudah sistemnya sudah jalan, yang sudah memiliki banyak pelanggan, yang sudah punya nama, yang sudah terkenal, ya. Nah, itulah contoh-contoh aset, ya, banyak sekali. Nah, kemudian pada saat aset belum terbentuk, teman-teman, memang disinilah perjuangannya, ya, menunda kesenangan sementara. Membangun aset tentu saja memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, ya, memerlukan waktu. Pada saat aset belum jadi, tentu belum memberikan penghasilan. Contoh, kita membangun kos-kosan, ya, sudah punya lahan, sudah punya tempatnya, sudah mulai dibangun, sudah jadi pondasinya. Namun, kalau masih berupa pondasi, apakah kita sudah mulai mendapatkan penghasilan? Apakah sudah ada orang yang menyewa kos-kosan kalau sudah dipondasi? Ya, tentu saja belum, ya. Tentu saja belum ada orang yang menyewa, kan kos-kosannya belum jadi, ya, baru berupa pondasi. Nah, namun pada saat kos-kosan tersebut, ya, sekian waktu berjalan, kos-kosannya sudah jadi, sudah terbentuk, sudah satu persatu orang mulai menempati, banyak orang menyewa. Di saat itulah aset kita sudah mulai menghasilkan penghasilan, ya. Nah, dan dari penghasilan tersebut, ya, kita juga bisa mewujudkan, ya, rencana masa depan, membiayai kebutuhan hidup, dan mewujudkan impian-impian kita. Namun, ya, menariknya di sini, teman-teman, ya. Ketika kita bekerja membangun aset, biarpun nanti kita sudah tidak bekerja karena berbagai faktor atau karena kita sudah memutuskan pensiun dini, kita memutuskan tidak bekerja, fokus membangun aset, mengembangkan aset atau memperbanyak aset. Menariknya adalah aset-aset kita akan terus bekerja, ya, dan bekerja kepada kita dan memberikan sumber penghasilan kepada kita. Dan ini loh luar biasanya kalau kita bekerja membangun aset. Dan hebatnya lagi, orang-orang kaya, ya, pada saat mereka sudah mendapatkan penghasilan dari aset-aset mereka, hebatnya adalah mereka kembali menanamkan, menginvestasikan sebagian penghasilan mereka untuk apa? Untuk membangun aset-aset lagi yang lainnya, aset-aset bidang lain, ya, aset-aset jenis lain. Mereka asetnya semakin lama semakin banyak, ya, punya berbagai aset. Nah, karena jumlah asetnya makin lama semakin banyak, tentu saja sumber penghasilannya juga semakin banyak setiap bulannya. Menarik, sangat menarik sekali. Sehingga mereka memiliki kebebasan. Mereka tidak lagi terikat untuk terus-menerus bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Seperti contoh orang-orang aktif income, ya, yang perlu terus-menerus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau orang passive income, ya, ini grafiknya terus meningkat. Awal mulanya bekerja, namun karena mereka punya aset, asetnya makin berkembang, makin besar, makin banyak,
Biarpun mereka tidak bekerja secara fisik, namun aset-aset mereka lah yang bekerja untuk mereka dan memberikan penghasilan kepada mereka. Menarik? Tentu sangat menarik sekali, ya. Dan dari aset-asetnya makin besar, memberikan penghasilan yang semakin besar kepada kita. Nah, itu adalah contoh aset. Jadi, inilah teman-teman yang harus kita perjuangkan. Kita perlu membangun. Teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang cash flow kuadran. Mudah-mudahan dengan pemahaman dan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus channel ini, silahkan subscribe, like, dan share videonya ke media sosial Anda, ya, agar teman-teman bisa terus mendapatkan update berita-berita dan info-info dari kami, ya. Terima kasih dan sukses selalu.